Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Subianto, kelas 12 IPA 4. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang perbandingan orde lama dan orde baru. Perbandingan dengan orde lama, sehingga pemerintah ini dianggap sebagai pembaruannya rezim orde baru. Berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini di Indonesia, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan selama berjalan di bidang kehidupan lainnya, pemerintah ini juga diwarnai dengan banyak negatif di bidang politik, hak asasi manusia, militer, dan sosial selama banyak negatif. Dengan pembantaian besaran-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap Onderbouw Partai Komunis Indonesia, gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintah Presiden Soekarno. Pada akhir 1965, ketika beliau menolak pembubaran Partai Komunis Indonesia, ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontoknya perekonomian, inflasi tercatat mencapai 65%. Kondisi Jakarta yang tidak terkendali dirasakan tidak aman lagi bagi Presiden. Beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret yang ditunjukkan kepada Men atau pangkat Jenderal Soeharto adalah untuk mengenakan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap menteri yang terlibat gerakan 30 September, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri dan pemerintah orde baru yang bernama kuatnya pengaruh militer atau difungsi ABRI dan terbatasnya pihak politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Yang keempat, pemerintah strategis runtuh. Orde baru, keruntuhan orde baru diawali dengan strategis keruntuh orde baru. Keruhnya orde baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda pun 1997, membuat nilai tukar rupiah yaitu bantuan dari internasional monetary fund atau sebesar 3 militer dolar Amerika Serikat, dan pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintahan menurun sehingga kerusakan demokrasi besar dan bahkan penjarahan terjadi, terutama di Jakarta. Menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998 dalam melaksanakan pemerintahan orde baru, mendapatkan kepercayaan dari dalam maupun dari luar negeri. Indonesia yang dalam 6 dawarsa sangat menderita, dikit demi sedikit dapat dientaskan, namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan dan telah menciptakan kesenjangan, hanya semu belaka hasil antara kaya dengan miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis nasional di berbagai bidang seperti sama politik, karena
Presiden Soekarno berkuasa kurang lebih 32 tahun. Yang kedua, krisis ekonomi karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri dan banyak terjadi korupsi. Yang ketiga yaitu krisis sosial. Praktisi sosial terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama, misalnya di Situbondo atau Jawa Timur, Tasikmalaya atau Jawa Barat, atau Kalimantan Barat yang meluas ke Singkawang. Yang kedua, saya akan memberikan tanggapan pada masa reformasi. Masa reformasi yaitu dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru. Masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soekarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Lahirnya gerakan reformasi merupakan satu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih secara berkembangnya politik. Yang pertama, Sidang Istimewa MPR 1998. Pada perkembangan politik yang pertama, Sidang Istimewa MPR 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang otonomi daerah agama adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat tepat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang ketiga yaitu pencabutan pembatasan partai politik, kebebasan politik pada masa reformasi 1990 dengan sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai sampai dengan. Yang keempat, penghapusan difungsi. Pada masa reformasi difungsi ABRI dihapuskan secara tahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan yang keamanan. Yang kelima, pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali masa reformasi. Pemilihan umum itu pemilu tahun 1999 sampai 2004 sampai 2009 dan 2014. Pemilu tahun 2014 pemilu pertama yang membuka rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi pemerintah Presiden B.J. Habibie secara langsung yang kebijakan dalam pemerintahan pertama menjadi kerjasama dengan internasional Monetary Fund atau IMF atau dana moneter nasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Ia menerapkan investasi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurangi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000 rupiah. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah utang pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan ia ditempuh yang pertama, meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika. Yang kedua,
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 11,6,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privasi Badan Usaha Milik Negara atau BUM pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang ditempuh yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan, pengurangan utang luar negeri. Kebijakan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menguraikan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya di bidang komunikasi, pendidikan, pemerintahan. Pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sama berbasis kompetensi kurikulum berbasis kompetensi tingkat satuan pendidikan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ketiga kurikulum 2013. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia National Institute dan Kultur Orges atau UNESCO atau Organisasi Pendidikan Kalium dan Kebudayaan Bangsa saja yang menyampaikan. Singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.